Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. This video is for 6th grade untuk kelas 6 ya. Masuk ke chapter 5. Apa itu chapter 5? We are talking about ownership atau kepemilikan. Maksudnya milikin apa sih? Ya semuanya, cuman dalam bentuk kata-kata ya. Kayak misalkan ini buku saya. Nah, bukunya itu punya siapa? Punya si saya ya. Nah, bagaimana sih menyusunnya dalam kalimat bahasa Inggris? Nah, kita akan bahas ya di chapter ini. Langsung ke halaman berikutnya yang ada tabel ini nih. Jadi harus tahu dulu ya posisi masing-masing, seperti kapan menggunakan I, me, my, dan mine. Nah, ini kita akan belajar melalui tabelnya ya. Jadi dalam kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek ya. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu ya. Dalam bahasa Inggris subjek, verb, dan objek. Saya kasih lihat contohnya ya. Nih, ada kata ini, I eat fried rice. Saya makan nasi goreng. Saya, dalam bahasa Indonesia masih saya ya. Saya, posisinya subjek, predikat, dan objek. Kita coba posisi saya, I, tapi posisinya di objek. They watch me. Mereka memerhatikan saya. Oke, dalam bahasa Indonesia I adalah saya, me juga saya. Bedanya di mana, Mister? Nah, beda posisi saja ya. Jadi ketika kita menyebutkan di awal pasti menggunakan I, tapi kalau misalkan di objek akan menggunakan me. Nah, kita lihat tabelnya ya. Di tabel ini kan tuh. Jadi yang tadi nih bedakan, sama-sama artinya saya dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris di posisi yang berbeda akan ada perubahan, atau paling tidak tahulah aturannya di bahasa Inggris itu berubahnya kayak gimana sih? Apakah harus berubah, apakah tidak? Nah, karena seperti you, nah tidak berubah di posisi objek dan di posisi subjek itu sama saja. Kalau saya di bagian subjek menjadi I, kalau saya di bagian objek menjadi me. Itu yang tadi Mister kasih lihat. Nah, di sini saya makan nasi goreng. Saya di sini, oke? Di sini pun sama. Mereka menonton saya. Oke, dalam bahasa Indonesia sama-sama saya ya. Cuman dalam bahasa Inggris dia berubah, yang tadinya I menjadi me. Oke, paham dulu di situ, karena tidak hanya ini yang akan kita pelajari, tapi juga bagian ini. Nah, ini namanya adjective pronoun. Kalau ini possessive pronoun. Kalau ini reflective pronoun. Mari kita perhatikan bagian sini, oke? Apa sih my? Apakah sih mine? Ini sama-sama yang memiliki artinya kepemilikan, atau tadi yang di chapter 5 ya, ownership. Ownership itu kepemilikan, cuman berbeda aturan. Kasih lihat ya. Nah, yang ini ada adjective pronoun yang tadi ya, yang A dan P. Adjective pronoun, ada juga possessive pronoun. Sambil lihat di LKS-nya halaman 47 ya, di tabelnya ada A, ada P. Nah, Mister kasih lihat contoh kalimatnya ya, supaya membedakannya di mana. Kalau adjective pronoun, setelah my, setelah adjektifnya kata my, ada your, ada ours, ada their, ada her, ada his, dilanjutkan dengan nama bendanya. Oke. Beda dengan possessive pronoun, dia tidak ada kata bendanya. Mana kata bendanya? Biasanya kata bendanya ada di sebelumnya. Ya. Itu terjadi dengan yang lainnya seperti yours, our, theirs, hers, his, Sylvie's, Rian's. Itu contohnya ya, yang di bagian tabel yang belah sini halaman 47 punya kalian juga dibuka ya di sini. Ini sama. Nah, tinggal nanti pengertiannya saja. Oke, pengertiannya seperti apa? Misalkan begini. Kan tadi saya juga ya, masih dibahas saya, I di posisi subjek, me di posisi objek, dan ini juga ada saya.
Tapi fungsi saya di sini adalah memiliki si bukunya. Coba lihat nih artinya. Ini adalah buku saya. Siapa yang punya buku? Kan pertanyaannya gitu ya. Siapa yang punya buku? Iya sih, saya. Gitu kan? Berarti di dalam kalimat this is my book, ini buku saya, bukan this is book I. Karena I tadi kan posisinya subjek, sementara di sini posisinya ownership, kepemilikan, ya, di adjective pronoun. Adjective pronoun itu ada kata bendanya di sini. Makanya Mister kan selalu bilang, hafalkan kata benda gitu ya, pakai bahasa Inggrisnya apa, bahasa mengerti bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. My titik-titik. Nah, ini kata bendanya. Jadi tidak bisa this is my saja udah, nggak ada nama bendanya, itu nggak boleh. Oke. Nah, berbeda dengan possessive pronoun. Possessive pronoun itu ya tidak ada nama benda setelahnya atau sebelumnya bahkan. Mana bendanya? Nah, di sini. Jadi diartikan pun dalam bahasa Indonesia ada agak sedikit berbeda. Walaupun keduanya sama, makna keduanya sama. Ngomongin buku ya, bukunya punya siapa, dua-duanya sama seperti itu, tapi yang membedakan susunan kalimatnya dalam bahasa Indonesia, ini adalah buku saya, buku ini punya saya. Kan beda ya. Buku ini dalam bahasa Indonesia punya saya. Oke. Dalam bahasa Inggris kamu kalau nyari punya, have, dalam bahasa Inggris kan gitu ya, have tulisannya gitu. Punya apa ya bahasa Inggrisnya, kalian cari tuh, ditranslate keluar tuh have gitu, punya. Jadi nanti kamu mengartikan buku ini punya saya, misalkan book this have I. Bukan gitu ya. Karena itu dia, kalau kita memahami kalimat, maksud dari kalimatnya itu penting pada saat mentranslatekan ke dalam bahasa Inggris menjadi seperti ini. Karena punya saya berarti memiliki atau ownership, memiliki. Bendanya mana bendanya? Nah, di sini. Jadi the book, buku ini, Mister, kok ini bukan jadi this? Nah, karena sama saja sih sebenarnya, bisa pakai this book. Misalkan gitu. This book is mine. Buku ini punya saya. Mine itu punya saya. Kalau misalkan diganti dengan di tabel ini bisa nggak, Mister? Kita cobain ya, pakai yours, pakai ours, pakai theirs. Boleh, bisa. Coba sambil dilihat bagian tabel sendiri ya di LKS-nya, karena Mister di sini nggak bisa nampilin keduanya. Buku ini, the book is yours. Berarti artinya yours itu kan kamu ya. Berarti punya kamu. The book is yours. Buku ini punya kamu. Buku ini punya dia, dianya perempuan. Nah, coba lihat di bagian P-nya. Bagian P di tabel, dia bagian perempuan. Coba yang mana? Yang hers ya. Dia bagian perempuan. Buku ini punya dia, tapi dianya perempuan. Berarti the book is hers. Gitu ya. Jadi membedakan antara adjektif sama posesif, simpelnya ada nama bendanya enggak, langsung gitu seperti ini, my book. Kalau kamu mau menghilangkan buku ini enggak apa-apa, jadi this is mine, boleh gitu ya, this is mine, sambil kamu menunjukkan bukunya, this is mine. Nah, berarti kan tahu yang diomongin itu bendanya apa, buku, misalkan seperti itu. Nah, Mister ganti ya, harusnya seperti ini. Jadi harusnya as gitu ya, US tulisannya harusnya as, bagian yang ini sok ya, diperbaiki dulu. Sedikit pembahasan tentang pengertiannya. I artinya adalah saya, you adalah kamu, we adalah kita, they artinya mereka, she dia, tapi perempuan ya. Ketika kita menunjuk dia, nah dia yang dimaksud tuh yang perempuan. He, dia juga, tapi yang laki-laki. Kalau Sylvie yang nama ya, Rian juga nama.
Nah, bagian objek pun sama nih, ada yang harus diperbaiki nih. Sepertinya di bagian objek di LKS ada yang sedikit salah nih. Ini tidak pakai S ya. Ini tidak pakai S. Jadi nama saja. Saya ketemu Silvi. I meet Silvi. Jadi nggak perlu pakai S. Nah, yang perlu pakai S ini. Karena kenapa? Kalau ini kan langsung ya. Saya, kamu, kita gitu. Buku saya. Nah, kalau ini kan bukunya Silvi, kan biasanya kayak gitu ya dalam kalimat sehari-hari, bukunya Silvi. Jadi si namanya disebutin, maka diperlukan ini ditambahkan S, tapi sebelum S-nya ada apostrof. Apostrof itu tanda kutip ya. Silvi's book, jadinya gitu. This is Silvi's book. Nah, Mister kasih contoh di sini. Nah, sini ya. Jadi buku ini adalah buku Silvi gitu kan. Lalu kalau di sini jadinya gimana? Nah, jadi gini. Ini adalah buku Silvi karena namanya disebutkan, maka dalam bahasa Inggris pun harus seperti ini susunannya. This is Silvi's book. Nah, gitu guys. Oke. Nah, kalau belum mengerti sok diulang dulu saja. Yang penting kalian mengetahui arti dari yang ini dulu. Nah, fungsi-fungsinya sebenarnya kalian kan sudah belajar ya, perbedaan antara subjek dan objek di bahasa Indonesia pastilah sudah belajar, apalagi kelas 6. Subjek, predikat, objek yang seperti itu ya. Di dalam bahasa Inggris pun sama, cuman beda namanya saja. Subjek, verb, objek yang seperti itu, subjek, verb, objek, subjek, verb, objek. Jadi subjek itu mana, objek itu mana. Dalam bahasa Indonesia itu tidak ada perubahan antara subjek dan objek. Biasanya seperti itu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada perubahan di posisinya. Ketika dia subjek, saya jadi I. Kalau objek jadi me. Padahal sama-sama saya. Gitu ya. Itu terjadi di bahasa Inggris, di bahasa Jepang dan beberapa bahasa lainnya. Tapi di bahasa Indonesia tidak berubah gitu. Jadi sama-sama saya, posisi subjek sama posisi objek gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas halaman 47 nih. Sini ya. Maksudnya di sini nih. Yang tadi kan udah harusnya diperbaiki di sini ya. Harusnya as, tulisannya US. Nah, sama kalian dicoret aja ya. US. Nah, di tas tuh kita akan artikan nih artinya apa. Kan kepemilikan ya. Nah, ini kalimat ini di posisi I. Nah, posisi subjek. Saya memiliki a cap. Saya memiliki sebuah cap, topi. Ini kalimat ini artinya yang memiliki, cuman tidak menggunakan yang bagian sini ya. Tidak menggunakan bagian A dan tidak bagian B, langsung menggunakan have. Jadi di kalimat ini ada sifat memiliki. Siapa yang memiliki? I have. Saya memiliki sebuah topi. Nomor 2, the cap belongs to me. Posisinya objek ya, lihat jadi berubah, I dan me. Tapi sama-sama saya dalam bahasa Indonesia. Diartikan the cap belongs to me adalah topi ini milikku. Ini memiliki, ini milik. Maknanya sama nggak milik? Iya, sama-sama memiliki. Kan kita lagi belajar ownership ya. Ownership itu artinya kan kepemilikan. Siapa yang milik topi ini? Saya. Cuman berbeda kalimat ya. Tapi maknanya sama. I have a cap, saya memiliki topi, sebuah topi. Kalau ini sambil ditunjukin the cap. Nah, ditunjukin nih kamu sambil ngacungin si topinya. Belongs to me, punya saya. Nah, kira-kira gitu, milik saya gitu. Atau kalimat yang seperti ini, bisa nggak? Bisa. Nah, ini baru menggunakan
bagian ini. It is my cap, sambil kamu nunjukin ini adalah topi saya. Jadi topinya punya saya. Oke. Nah, bagian 4 tidak disebutkan capnya, tapi kamu hanya tunjukkan saja. It is, ini adalah, sambil kalian tunjukin. Mine, punyaku. Nah, tadi kan dijelasin ya, mine itu artinya punyaku. Nah, nomor 5, she has a cap. Dia memiliki a cap, sama seperti ini, cuman menggunakan she. Kalau ini menggunakan I, ini menggunakan she. She adalah dia, perempuan. Kalau have itu karena saya menjadi have. Kalau she menjadi has. Artinya sama nggak? Sama. Nah ini ya, mungkin kalian merasa dia ribet bahasa Inggris mah gitu. Kok I sama she kok beda? Bahasa Indonesia kan enak ya. Saya punya, dia punya, tuh sama-sama punya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris berbeda nih. Ya memang seperti itu bahasa Inggris ya. Jangan lupa bahasa Jepang pun sama, ada perbedaan. Jadi kalau belajar bahasa ya memang harus seperti itu. Jadi gimana sih aturannya di negara itu, bahasanya seperti apa gitu. Nomor 6, the cap belongs to her. Nah, sama kayak gini ya nomor 2. The cap belongs to me. Nah, me itu kan saya. She dia. Her dia. Nah, itu sama. Me saya, I saya. Itu ya. Jadi bisa membedakan antara saya di posisi subjek dan saya di posisi objek, sama seperti she di posisi subjek, kalau her di posisi objek. Oke. It is her cap. Nah, menggunakan barisan sini. It is her cap. Ini adalah topi dia. Nah, bagian 8 tidak disebutkan capnya, langsung saja. Ini punya dia. Nah, si dianya itu kan perempuan ya. Ini punya dia. Oke? Tidak disebutkan bagian bendanya. Nomor 9, ini adalah topimu. Nah, kalau tadi pakai dia sampai nomor 9 ya. Nomor 1 sampai nomor 4 pakai saya. Kalau 9 pakai kamu, your. It is your cap. Diubah juga bisa kayak gini. You have a cap. Kamu punya sebuah topi. Sama di sini. Kamu punya sebuah topi, termasuk yang sebelah sini. He has, ini nih. He has a cap. The cap belongs to him, karena posisi objek. Ingat, posisi objek. Mister harus kasih lihat dulu di sini nih tabelnya supaya kalian. Nah, kayak gini. Posisinya objek ya yang tadi nih. Her yang ini, bukan yang ini ya. Yang ini karena posisinya objek. Sama seperti bagian ini, me. Posisi objek. Kalau masih agak bingung ya, sebenarnya sudah jelas lah ya. Tinggal di back saja videonya, diulang lagi, coba dilihat lagi dari penjelasan awalnya seperti apa, karena ini penting juga nanti, terutama di kalimat-kalimat yang ada di paragraf-paragraf. Kan ada penjelasan-penjelasannya ya. Mister kan suka mentranslatekannya. Nah, kita buka aja ya langsung di halaman 48. Nah, kita bahas sedikit ya bagaimana menggunakan dan diartikannya. Ini dress kamu, benar kan? Nah, kira-kira kayak gitu ya artinya. Yes, it is. Nah, yang digunakan kan your, karena yang dimaksud adalah kamu gitu kan. Kan niatnya seperti itu bilangnya. Dalam bahasa Indonesia bilangnya ini dress kamu. Dalam bahasa Inggris it is your dress. Isn't it? Ya kan? Nah, yes it is. Nah, ini cap. Yang tadi ya topi. It is your cap. Ini
topi kamu. Bener kan? Yes, it is. It is your t-shirt. Your yang digunakan berarti yang adjektif ya, karena ada bendanya. No, mine is brown. Nah, tidak disebutkan bendanya kan? Tidak, punyaku. Punyaku tuh ngomongin apa kan? Ngomongin t-shirt. Jadi bendanya tidak ditulisin lagi di sini. No, mine is brown. Jadi karena tidak disebutkan lagi menjadi yang bagian barisan kolom keempat di tabelnya halaman 47 itu. Mine is brown diartikan punyaku berwarna brown, warna coklat. Nah, gitu ya. Nomor 4, they are your sandals atau flip-flops. Ya, dalam bahasa Inggrisnya sandals juga ya, sandal itu sandals. Andai, bener kan? No, mine are black. Punyaku, mine itu punyaku. Nah, bisa dibedakan ya. Your ada bendanya, mine tidak ada bendanya. Kalau yang ini kolom yang 3 yang ada tulisan A-nya atau adjektif. Kalau ini bagian kolom keempat yang tulisannya P, possessive pronoun. Oke. Coba cek lagi yang nomor 5. They are your. Nah, ada kata your lagi berarti barisan ke 3A adjektif harus ada bendanya. Your shoes, aren't they? Bener kan? Nah, kalau ini bagian keempatnya. Bagian P-nya, no, mine are white. Punyaku warna putih. Nah, jadi tidak ada bendanya. Nah, bedanya hanya itu saja ya. Kalau bagian adjektif atau A itu harus diikuti benda. Kalau di bagian P-nya tidak diikuti bendanya. Tapi walaupun tidak diikuti bendanya, ini yang paling penting ya. Walaupun tidak diikuti bendanya, harus ada pembahasan sebelumnya ya. Jadi supaya punyaku, punya apa? Bendanya apa gitu kan. Nah, karena ini sudah dibahas ngomongin sepatu, maka di sini tidak perlu lagi ditulis bendanya, tetapi mengerti apa yang sedang dibicarakan, yaitu shoes. Karena gini, ini juga sama kan, mine are black. Tiba-tiba mine are white, mine are black, akan ini ngomongin apa sih? Mine punyaku warna hitam, punyaku warna putih, apanya? Bendanya kan? Nah, di sini dibahasnya. Jadi di sini tidak perlu ditulis lagi. Kalau di sini pun sama, tidak perlu ditulis lagi karena di kalimat sebelumnya sudah ditulis, yaitu shoes, bendanya. Baik, untuk latihannya kalian langsung ke halaman 49 ya. Tapi bagian ini nggak perlu ya, bagian ini nggak perlu, nanti dibahas di video selanjutnya saja. Nah, yang paling penting itu kan yang tadi ya, di tabel itu kan yang bagian A itu kan atau adjective noun kayak your, my. Nah, itu kan perlu kata benda. Makanya benda-benda di sini dimunculkan lagi di LKS-nya supaya apa? Supaya kalian tahu. Misalkan ini nomor 6 ya. Ini sabuk dalam bahasa Inggris apa? Belt. Ya, so kalian tulis belt. Nah, susunannya seperti apa? B E L T. Belt. Ini sabukku. This is my belt. Nah, itu kenapa kalian perlu tahu bahasa Inggrisnya apa juga untuk melatih bagaimana menyusunnya. Itu ya. Jadi setelah mengisi ini daftar namanya, daftar nama bahasa Inggrisnya, kalian langsung ke kompetensi test 5. Kenapa? Karena di sini ada tuh kalimat seperti nomor 6, I have a, saya punya. Ini kan kepemilikan. Oke. Kepemilikan. Ini sama dengan judulnya, ownership. Oke, jadi kalian harus tahu. Nomor 7 juga sama seperti tadi di contoh ya, the. Nah, ini bendanya belongs to me. Di kalimat berikutnya ada kata my dan selanjutnya. Makanya sok kerjakan dulu. Kalau masih belum mengerti perbedaan I, you, they, he, she, it dan lain sebagainya di tabel yang tadi dijelaskan berkaitan dengan chapter 5 ownership, di back saja videonya sehingga sebelum mengisi jadi mengerti dulu susunannya seperti apa, yang digunakan apa, termasuk yang paling penting benda-benda
harus hafal bahasa Inggrisnya. Oke. Setelah itu geser ke bagian B. Nah, oke. Dan C. Kalau yang C, nah itu yang paling penting ya. Yang paling penting itu bagian C, berkaitan dengan apa yang dijelaskan tadi di awal. Oke, yang ownership. I have a new blue jacket. Saya punya sebuah jaket baru berwarna biru. Saya punya. Nah, kata saya punya berarti ownership kan? Kepemilikan. My sport shoes. Nah, ada kata my juga kepemilikan. Nah, ketika diartikan bahasa Indonesia menjadi seperti apa? Oke, jadi ini penting juga nih bagian C. Setelah selesai seperti biasa di-upload. I think the video is enough for the explanation in chapter 5 about ownership, kepemilikan. The main important, yang paling penting adalah kalian mencoba memahaminya, try to understand. Belum mengerti, ulang lagi videonya sampai akhirnya tahu, oh bedanya I dengan me, bedanya he dengan she, dan lain sebagainya. Begitu ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.